pertama terkait dengan sumber dayanya, SDM-nya. Kita mengumpul duit, tapi kalau tidak bisa mengelola, bisa dunia akhirat ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya lana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul amma ba'd. Kembali kita memperbaharui puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada acara Lajismu Talk. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat menghadirkan tokoh penting yang selama ini menggerakkan Lajismu Kota Medan sehingga menjadi sebuah lembaga amal zakat sangat dikenal dan sangat dipercaya oleh banyak orang. Sahabat Muhammadiyah, hari ini kami sangat gembira dapat hadir di tengah-tengah kita dalam dialog podcast kali ini adalah Bapak Dr. Sudirman Suparmin yang sehari-hari adalah menjadi dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau juga adalah sekalian sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Lajismu Kota Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah, sahabat dakwah Muhammadiyah, sehat walafiat. Di mana kegiatan sekarang? Kesibukannya di mana ini di UIN? Alhamdulillah, saat ini kesibukan ya, namanya kesibukan itu ada saja Pak ya, sahabat dakwah Muhammadiyah. Kalau di kampus ya tentu mengajar dan membimbing dan sebagainya. Kalau kita di masyarakat ya tentu banyak dakwah yang kita laksanakan. Dan juga kalau di rumah ya tentu kegiatan itu tidak akan pernah habis-habis, sahabat dakwah Muhammadiyah. Atas nama Majelis Ustadzah dan Informasi, kali ini kami menyampaikan selamat kepada UINSU yang telah meraih akreditasi unggul. Tentu saja kami berharap UIN akan menjadi universitas yang mumpuni di Sumatera Utara bersama universitas-universitas papan atas lainnya. Selain Dr. Sudirman, kami juga menghadirkan seorang tokoh muda yang menggerakkan Lajismu Kota Medan, yakni Muhammad Rifki. Assalamualaikum Bung Rifki. Waalaikumsalam. Panggilannya Rifki ya? Rifki. Beliau adalah sekretaris Lajismu Muhammadiyah Kota Medan yang barangkali menjadi ikonnya Lajismu di Sumatera Utara. Bicara Lajis di Sumatera Utara, Anda tidak membicarakan Lajismu Kota Medan. Tentu saja karena ada pengurus-pengurus yang hebat, anak-anak muda yang keren, yang kreatif di sana, sehingga Lajismu itu terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan, trust dari masyarakat. Nah, persoalan trust inilah nanti akan kita diskusikan, terutama kepada Pak Sudirman selaku Dewan Pengawas Syariah. Seperti apa Bapak melihat Lajismu Kota Medan hari ini? Alhamdulillah, sahabat dakwah Muhammadiyah. Saat ini alhamdulillah Lajismu Kota Medan waktu demi waktu berkembang dengan baik. Tentu ini tidak terlepas daripada usaha dan kerja keras dari badan pengurus dan juga kepercayaan dari masyarakat terkhusus kepada warga kita Muhammadiyah. Lajismu mungkin ya terdepan lah dibanding lembaga-lembaga yang sama di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Lajismu itu sesungguhnya sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Tak ada lembaga sejenis Lajis itu yang tidak mendapatkan kepercayaan. Tanpa kepercayaan pasti tidak akan bisa berkembang. Mungkin sebagai Dewan Pengawas Syariah, Pak Sudirman bisa bercerita bagaimana Lajismu Medan itu bisa meraih kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat. Baik, alhamdulillah sahabat dakwah Muhammadiyah, kepercayaan publik terhadap Lajismu alhamdulillah saat ini waktu demi waktu akan semakin baik. Alhamdulillah kepercayaan tersebut itu saya lihat dari kacamata saya sebagai Dewan Syariah ada dua hal Pak. Yang pertama, alhamdulillah dengan terbentuknya di beberapa pimpinan cabang kita kantor layanan. Dan ini menunjukkan bahwa kepercayaan ini sudah meningkat. Sehingga dari pimpinan-pimpinan cabang yang ada ini terus kita dorong untuk membuka kantor layanan Lajismu, tentunya tidak terlepas dari pengawasan dari Dewan Syariah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan kepercayaan ya terhadap publik. Alhamdulillah layanan publik terkait dengan Lajismu itu
sudah ada di beberapa tempat kami letakkan, terutama ya misalnya kotak-kotak lajismu di layanan-layanan pabrik. Dan alhamdulillah ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri sudah mulai terbuka dan artinya sudah mengenal terkait dengan lajismu, terutama lajismu Kota Medan kita, Pak. Dalam perspektif syariah, problematika apa yang sesungguhnya dihadapi oleh kawan-kawan dari Dewan Syariah untuk melakukan pengawasan-pengawasan? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah yang saya cintai dan saya banggakan, dalam perspektif syariah tentunya, terkait dengan terutama ya problematika tentang terkait dengan pengelolaan zakat ya. Sahabat dakwah, tidak terkait dengan persoalan ini tentu tidak terlepas dari dua persoalan ini. Yang pertama tentu terkait dengan persoalan dalam penghimpunan. Ya. Yang kedua, persoalan terkait dengan pendistribusian atau dalam bahasa agama kita disebut dengan pentasyarupan, Pak. Terkait dengan penghimpunan, lajismu dan tentu pengurus-pengurus berusaha menyampaikan terkait dengan kesadaran kita dalam berzakat. Dari satu sisi tentu kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa zakat itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa kita tunda-tunda. Bahkan di dalam konteks Islam, ya, bahwa zakat itu bukan hanya sekedar kita tunaikan, tapi pengurus itu harus mengambil. Sesuai dengan ayat Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim. Artinya terkait dengan pengelolaan ini sesungguhnya kita harus disuruh mengambil. Terkait dengan kesadaran zakat, terutama sahabat dakwah Muhammadiyah ini, pada dasarnya terkait dengan penghimpunan, ada dua hal yang perlu terkhusus bagi kita warga Muhammadiyah terkhusus, Pak. Ada dua kesadaran yang harus melekat. Pertama, kesadaran terkait dengan kewajiban kita berzakat. Yang kedua, kesadaran kita terhadap berorganisasi. Pertama, kesadaran terkait dengan konteks kesyariahannya. Kewajiban kita berzakat artinya sepanjang kita mampu dianjurkan untuk melaksanakan zakat karena ini kewajiban mutlak yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Artinya kemana saja kita berzakat, sepanjang kita itu menjadi orang yang mampu untuk menjadi muzaki, maka diharuskan untuk berzakat. Ini namanya kewajiban syariah. Tapi yang kedua, ada namanya kita sebagai warga Muhammadiyah, ada namanya kewajiban dalam berorganisasi. Sehingga apa? Kita sebagai warga Muhammadiyah dituntut selain berzakat secara konteks syariahnya, tapi dituntut untuk berzakat itu sesuai dengan keorganisasian kita. Artinya apa? Melaksanakan zakat itu harus ke lajismu. Ini menjadi satu kewajiban secara organisasi. Dengan kita berzakatnya ke lajismu, artinya secara tidak langsung satu kita mengakui bahwa kita sebagai warga Muhammadiyah. Yang kedua, terkait dengan pendukungan kita, terkait dengan persyarikatan kita. Oleh karena itu sering saya sampaikan kepada pengurus-pengurus kita bahwa terkait dengan Muhammadiyah, lajismu ini sebenarnya objeknya cukup jelas, Pak. Warga kita ini jelas. Kalau semuanya ini sadar bahwa selain dari kewajiban syariah, tapi dilakukan kewajiban secara organisasi, berzakat itu lewat lajismu, saya yakin insya Allah, Pak, akan berkembang lajismu ini dengan baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu perlu saya sampaikan ini terkhusus bagi kita warga Muhammadiyah. Ada satu kaidah fikih yang mengingatkan kita, Pak. Apakah kaidah fikih itu mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi satu kewajiban. Satu contoh sahabat dakwah, kita melakukan terkait dengan rekaman ini di lantai 3. Untuk tujuan inti kita adalah rekaman di lantai 3. Tapi kita tidak bisa sampai ke lantai 3 kecuali adanya tangga. Oleh karena itu adanya tangga menjadi satu kewajiban. Terkait dengan keorganisasian, apabila dengan kita tidak berzakatnya ke lajismu,
organisasi kita tidak bisa berkembang, berarti kita termasuk menjadi satu hal yang disalahkan dalam konteks kaidah ini. Wah, menarik ini. Kira-kira begitu. Semangat, sahabat menarik. dakwah. Sahabat dakwah menarik ini apa yang disampaikan Dr. Sudirman. Saya ingin mempertanyakan sejauh mana saat ini kesadaran masyarakat. Kita kecilkan lagi kesadaran warga perserikatan untuk berzakat, menjadi muzaki yang baik. Alhamdulillah sahabat dakwah Muhammadiyah terkait dengan kesadaran ini, alhamdulillah saya lihat sudah membaik Pak. Dengan adanya bukti, alhamdulillah ada beberapa lokasi dakwah itu mereka mengundang saya spesial untuk menjadi materi. Ustadz, materi kita dalam setiap bulannya terkait dengan kesyariahan atau terkait dengan kelajismuan. Ya. Nah, ini menunjukkan secara psikologis bahwa kita warga Muhammadiyah sudah mulai menyadari. Terkait dengan berapa persennya, sahabat dakwah ya tentu ini masih sedang kita kaji nih Pak ya. Nah, sahabat dakwah mudah-mudahan saya yakin untuk step by step itu langkah demi langkah, insya Allah kepercayaan lajismu ini akan semakin meningkat. Cara-cara atau pola apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran itu? Baik, terima kasih. Selain lewat dakwah-dakwah ya? Iya, baik sahabat dakwah Muhammadiyah yang saya banggakan. Tentu cara-cara yang dilakukan ya penguatan-penguatan yang dilakukan oleh teman-teman kita di Lajismu dan juga sosialisasi, dan alhamdulillah sahabat dakwah sekarang terkhusus bagi pimpinan daerah Asia mereka sudah membuka layanan tersendiri terkait dengan Lajismu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang dilakukan untuk menyampaikan ini selain daripada dakwah, penguatan terkait dengan pengenalan kita sumber daya di setiap pimpinan-pimpinan cabang kita, Pak. Kira-kira begitu. Ustaz, beberapa waktu lalu kan kita ada mendengar kasus ACT, aksi cepat tanggap yang barangkali terjerembab karena barangkali ada masalah di dalam, sehingga kepercayaan orang kepada badan amal seperti Lajis ini menjadi sedikit terguncang waktu itu. Seperti apa pengawasan-pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Lajismu untuk mengawasi teman-teman pengelola Lajis? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah yang saya banggakan. Namun mohon maaf Pak, sebelum nanti saya menjawab terkait dengan pengawasan zakat, ada satu hal tadi yang agak belum kita sempurnakan jawaban terkait dengan problematika ya. Nah, yang pertama terkait dengan penghimpunan, yang kedua terkait dengan pendistribusian. Alhamdulillah terkait dengan pendistribusian dan pentasyarufan ya, kalau dalam bahasa agama kita namanya pentasyarufan. Saya lihat kita Lajismu ada dua hal yang sudah dilakukan. Pertama terkait dengan transparansinya dalam pendistribusiannya, sehingga kita setiap bulannya melakukan rapat Pak. Setiap kegiatan-kegiatan yang ditasarufkan atau yang didistribusikan itu harus melewati pengawasan Dewan Syariah dan transparan, sehingga item demi item ini kemana dan itu kita lakukan Pak ya. Yang kedua terkait dengan pentasarufan itu adalah tepat sasaran. Alhamdulillah terkait dengan transparansi ini kita upayakan pendistribusian ke dalam sebagai penguatan kita keorganisasian, keluar ini sebagai ruang dakwah kita. Persentasenya ya kalau kita mungkinkan kalkulasikan mungkin 75% atau 25%. 70 kedua untuk penguatan kita, sementara ya mungkin 25% kita upayakan untuk sebagai sarana-sarana dakwah. Kenapa? Supaya mereka tertarik kepada perserikatan kita. Oh, begini rupanya Muhammadiyah memberinya. Ini terkait dengan problematika terkait dengan perspektif syariahnya. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah yang saya banggakan terkait dengan pengawasan Lajismu Pak ya. Terkait pengawasan zakat di Lajismu ini, alhamdulillah Lajismu itu diawasi dalam dua perspektif. Yang pertama perspektif secara internalnya Pak. Yang kedua perspektifnya secara eksternalnya. Secara internalnya Lajismu itu diawasi oleh Dewas, Dewan Pengawas Syariah. Alhamdulillah setiap urutan-urutan yang ditasarrufkan kita berusaha tidak akan pernah keluar dari ayat Al-Quran itu
yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan item-item pendistribusian. Innama shadaqatun lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya, tidak, yaitu dari 8 asnaf tersebut itu ya. Nah, alhamdulillah ini Dewas ini selalu melakukan pengawasan, sehingga apa? Secara kesyariahan dalam pengawasannya itu benar-benar sesuai dengan syariat ya. Maka ini akan kita kaitkan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Mungkin tidak ada sama persis dengan innama shadaqatun, tapi kita berupaya untuk mengkontemporerkan dengan metode pengkiasan tadi Pak. Ilatnya sama, cabangnya sama, hukum asalnya sama, terkait dengan asalnya, maka ini akan kita upayakan. Maka inilah upaya Dewan Syariah ini terus mengawasi sesuai dengan kesyariahannya. Yang kedua, secara internal, bahwa pengawasan lajismu ini, kalau kita di Kota Medan ini setiap bulannya tetap memberikan yang mengawasi kita ada PDM sana Pak. Ya. Jadi setiap bulan kita memberikan laporan kepada mereka. Dan itu dilakukan secara rutin ya? Dilakukan secara rutin, alhamdulillah. Setelah dilakukan pengawasan dari Dewas, hasilnya diteruskan ke PDM. Ini secara internal. Yang kedua, secara eksternal. Ya. Ternyata lajismu ini diawasi bukan hanya secara internal kita sendiri, orang kita sendiri, tapi secara eksternal. Apa itu bagaimana? Nah, seluruh yang kita lakukan ini akan dilaporkan dan diaudit oleh lembaga-lembaga akuntan publik yang berkompeten. Alhamdulillah beberapa tahun yang sebelumnya lajismu itu mendapat pengawasan WTP ini Pak ya. Wajar luar biasa. Pengecualian ya. Tanpa pengecualian. Alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan bahwa kita berharaplah, terutama bagi kita warga-warga Muhammadiyah, saya ingatkan ada kewajiban syar'i, ada kewajiban organisasi. Ya. Kewajiban syar'i itu kita membayar zakat. Kewajiban organisasi maka kita mendukung penuh membayar zakat lewat lajismu. Kira-kira begitu Pak Lajis. Terima kasih Pak Dr. Sudirman yang telah menjelaskan cukup besar, cukup gamblang, jelas seperti apa peran Dewan Syariah terhadap pengembangan lajismu di Kota Medan. Nanti kita akan melanjutkan dialog ini dengan membahas putar kondisi lajismu Kota Medan hari ini, terutama dalam rangka persiapan rapat kerja daerah yang akan berlangsung pada tanggal 10 November 2024 di Medan. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, nanti akan kita lanjutkan pembicaraan ini, kita istirahat sejenak. Setengah dari tahun 2024 sudah dilalui. Ini dia kebaikan rutin yang sudah kita lakukan untuk sesama. Berkat kebaikanmu, kini rumah Bu Sutini sudah tidak terkena banjir lagi. Bayi-bayi yang ada di Panti Bayi Sehat Muhammadiyah terbantu kebutuhan vitamin, susunya, dan kebutuhan operasional lainnya. Musola PRA Melati kini tidak mengalami banjir lagi. Kamu juga menyelamatkan siswa yang nyaris putus sekolah. Bantuanmu juga membantu saudara kita yang ada di Palestina. Dan masih banyak kebaikan rutin lainnya yang tercipta dari ketulusanmu. Aku harap kebaikan ini tak segera berlalu. Terima kasih Lajismu atas beasiswa mentari. Terima kasih Lajismu. Yuk lanjuti berbagi rutin dengan berdonasi di lajismumedan.org. Pilih kategori program yang kamu mau dan jumlah donasi sesukamu. Donasi langsung disalurkan ke yang membutuhkan tanpa putus. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti perbincangan kami dengan Dr. Sudirman Suparmin selaku pengawas Dewan Syariah Lajismu Kota Medan yang telah bercerita menjelaskan seperti apa peran Dewan Syariah dalam pengembangan Lajismu Kota Medan. Pengawasan dilakukan Dewan Syariah diharapkan akan menjadi role model bagaimana menjadikan lajismu adalah sebuah lembaga amil zakat yang dapat dipercaya, profesional, dan akuntabel. Karena lajismu Kota Medan itu secara rutin diaudit oleh
selain oleh Dewan Syariah, juga oleh pimpinan daerah Kota Medan, juga diaudit secara langsung akuntan publik ya, akuntan publik yang independen yang sangat profesional. Setelah dengan Dr. Sudirman, kita akan sedikit bergeser kepada Sekretaris Lembaga Zakat Lajismu Kota Medan, yakni Saudara Muhammad Rifki. Seperti apa kondisi Lajismu Kota Medan terakhir-terakhir ini, periode 2022 dan 2027? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, alhamdulillah memang kondisi Lajismu Kota Medan ini di periode terbaru ya. 2022-2027 ini kita terus melakukan pembenahan secara organisasi, secara internal dan eksternalnya juga. Bagaimana kita memang menguatkan potensi-potensi yang ada di internal Muhammadiyah dan eksternal Muhammadiyah. Gitu. Program apa? Program utama apa yang sedang dijalankan hari ini? Alhamdulillah, sahabat dakwah Muhammadiyah, saat ini insya Allah besok kita ada program utama yang akan kita lakukan, yaitu memberikan program beasiswa mentari, ya. di mana kita memberikan bantuan subsidi biaya sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu yang ada di Kota Medan. Program ini kita lakukan bekerja sama UPZ Bank Sumut, unit pengelola zakat Bank Sumut. Alhamdulillah memang dari tahun ke tahun kita memang selalu bekerja mulai dari tahun 2021 ya. 2021 kita sudah bekerja sama UPZ Bank Sumut. Dan kali ini juga kita kerjasama dalam program beasiswa. Dulu tahun 2021 awal itu kali kita kerjasama mereka itu program UMKM. Dilanjutkan dengan program beasiswa sampai hari ini. Besok insya Allah hari Jumat kita akan melakukan program beasiswa di beberapa sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Medan. Berapa anak yang dapat fasilitas beasiswa UPZ ini? Ada untuk besok ada 15 anak. Ada 15 anak yang terdiri dari tingkat SMP dan SMA. SMP dan SMA itu di sekolah Muhammadiyah atau sekolah umum juga? Sekolah Muhammadiyah semua kita. Jadi semua dana yang kita garap di luar kita upayakan kalau bisa kita salurkan kepada internal kita Muhammadiyah. Iya, iya. Kan kerjasama antara Lajismu dengan sekolah-sekolah dalam bentuk kerjasama filantropi sekolah itu masih berlangsung? Masih berjalan, dan itu terus kita berjalan sampai hari ini, dan kita melakukan program-program beasiswa, dan bahkan bukan hanya program beasiswa kepada anak-anak yang di sekolah itu, tetapi juga program bagaimana melengkapi sarana prasarana sekolah itu sendiri. Jadi dari sekolah itu dikembalikan kembali untuk sekolah itu. Jadi kita harapkan akan lebih luas lagi ya sekolah-sekolah ya kan. Ada berapa sekolah sekarang melakukan kerjasama itu? Kurang lebih sudah 20. Ada 20 sekolah yang sudah kerjasama kita dengan Lajismu. Bukan hanya sekolah Muhammadiyah, bahkan ada sekolah-sekolah umum juga. Di luar Muhammadiyah ya? Di luar Muhammadiyah. Ada Anizam contohnya. Gitu. Ya. Bung Rifki, kemarin Medan mengikuti Amil Camp yang dilaksanakan oleh Lajismu Sumatera Utara. Bisa diberi gambaran seperti apa Amil Camp yang kita ikuti? Oh, baik, sahabat dakwah Muhammadiyah. Memang kemarin di awal November, tanggal 4 sampai tanggal 6, saya kalau nggak salah tanggalnya itu, Amil Camp Lajismu Sumatera Utara, di mana memang menghadirkan amil-amil Lajismu daerah Sumatera Utara. Jadi ada 15 daerah, bahkan bukan hanya 15 daerah, bahkan dihadiri juga oleh salah satu Lajismu daerah di Biren. Jadi pada pertemuan ketika kegiatan Amil Camp ini memang di situ lebih kepada silaturahim dan sharing session. Bagaimana masing-masing Lajismu daerah itu punya kekuatan masing-masing. Kita sharing di session di situ. Di mana satu daerah mungkin kekuatannya dari filantropi, sekolahnya, filantropi Aisyahnya, kemudian ada Lajismu daerah itu kekuatan fundraisingnya itu dari segi digital fundraising, penghimpunan digital. Jadi kita sharing session di situ bagaimana kita bertukar informasi lah penguatan potensi di daerah masing-masing. Artinya selain silaturahmi terasa ya dengan program Amil Camp akan ada penguatan para amil kita. Ada penguatan amil. Pada rapat kerja yang akan berlangsung tanggal 10. Kira-kira program apa yang bakal mau kita mainkan di sana? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, memang seolah tanggal 10 ya November, melalui proses yang panjang juga kita kemarin di internal, bahkan kita rapat dengan pengawas syariah dan rapat bersama PDM, akhirnya kita putuskan bahwa rapat kerja daerah Lajismu Kota Medan itu diputuskan tanggal 10 November. Target kita memang pada hari itu akan menghasilkan suatu keputusan yang bisa menguatkan Lajismu Kota Medan ke depan. Tapi tentu untuk penguatan itu perlu ada cara untuk penguatan kesadaran warga Muhammadiyah. Makanya pada rakerda itu kita ada materi penguatan kesyariahan nanti. Diawali dengan penguatan syariah. Kemudian ada nanti kita menghadirkan pemateri dari manajer atau direktur utama Lajismu Jawa Tengah, di mana Lajismu Jawa Tengah ini ada sama-sama kita ketahui bahwa Lajismu Jawa Tengah ini adalah Lajismu
salah satu yang terbaik Lajismu terbaik di Indonesia. Jadi kita hadirkan beliau karena memang beliau ini backgroundnya filsafat. Jadi dia kalau ketika dia berbicara, dia bisa menghipnotis orang dengan kata-katanya. Ada rekerda kali ini juga melibatkan Dewan Syariah. Dewan Pengawas Syariah full nanti ada. Materi apa yang diberikan nanti dari Dewan Syariah sekitar apa? Dewan Syariah insya Allah akan memberikan materi memang tentang kesariahan tadi. Kesariahan tentang zakat infak sedekah. Kemudian bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan zakat infak sedekah itu sendiri. Agar kesadaran itu semua merata di kantor-kantor layanan ya. Ada berapa kantor layanan sekarang di Kalisu Medan? Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 10 kantor layanan. Ada 10 itu termasuk yang Aisyah? Termasuk yang Aisyah, ada 10 kantor layanan, 6 yang aktif betul, ada 4 yang lagi kita lakukan pembenahan. Masih di UGD? Lagi pembenahan, pembenahan manajemen, keorganisasian mereka. Kemudian insya Allah selain itu juga akan kita targetkan, memang kita kemarin pertemuan sama PDM 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, Selasa kan kita pertemuan sama PDM, kita ditargetkan memang menambah kantor-kantor layanan juga yang ada di Kota Medan. Jadi PDM Medan ada 30 cabang. Insya Allah nanti kita akan target nanti di Rakerda, kita akan sepakati di Rakerda apakah berapa cabang yang akan membuat kantor layanan di tahun 2025. Kemungkinan bisa dapat berapa tambahan tahun ini? Tahun ini tahun 2025 ya? 2025 lah. Tahun ini mungkin kita akan closing dulu dengan 10 kantor layanan. Dan tahun 2025 target mungkin 5 atau 10 akan kita targetkan gitu. 5 atau 10. Jadi sehingga akhir periode mungkin insya Allah kita akan bentuk kantor layanan semua. Peran kantor layanan dalam pertumbuhan Lajismu itu seperti apa kira-kira? Apakah cukup dominan mendorong kerja-kerja Lajismu atau masih sekedar masih disubsidi atau masih dirawat juga? Alhamdulillah memang kantor layanan ini cukup berperan yang signifikan. Di mana memang kita terus melakukan penguatan-penguatan setiap bulannya kepada kantor layanan. Dan kita terus melakukan monitoring evaluasi terhadap penghimpunan dan program yang dilakukan kantor layanan. Alhamdulillah setelah kita mulai aktif kembali kantor layanan itu di awal periode ini sampai per hari ini, kita kan terus rapat nih setiap bulannya. Grafiknya itu alhamdulillah menaik. Alhamdulillah penghimpunannya naik. Pendaya gunaannya pun alhamdulillah makin banyak orang yang terbantu. Per detik hari ini kurang lebih saya kemarin baru ngasih laporan kemarin sama wilayah karena kita ada Rakernas, jadi ngasih laporan kurang lebih ada 3.400 manfaat yang udah kita bantu antara Lajismu daerah dan kantor layanan. Kantor layanan ini kan menjadi ujung tombak paling depan lagi dari itu kita. Seperti apa penguatan-penguatan yang terus kita lakukan kepada mereka agar mereka mampu menerobos yang kata Dewan Syariah tadi adalah kesadaran masyarakat tadi bisa didorong, kemudian kesadaran berorganisasinya bisa tumbuh. Memang kantor layanan ini adalah kantor layanan perpanjangan Lajismu daerah. Tentu Lajismu daerah nggak bisa turun sampai ke akar rumput ya secara menyeluruh, karena memang kantor layanan inilah harapan kita untuk bagaimana bisa menguatkan potensi-potensi di akar rumput itu sendiri, tingkat cabang dan ranting. Karena kalau kita Lajismu daerah hanya daerah beberapa orang mengerjai Kota Medan kan cukup sulit gitu. Makanya memang kantor layanan inilah memang menjadi ujung tombaknya, dan kita terus melakukan penguatan-penguatan terhadap mereka, di mana seperti saya bilang tadi memang setiap awal bulan selain harian kita terus melakukan monitoring evaluasi, karena baik penghimpun dan penyaluran di kantor layanan ini itu tidak boleh keluar kecuali di ACC Lajismu daerah. Itu bentuk controlling dari kita. Kemudian setiap awal bulannya kita akan mengevaluasi itu penghimpunan dan penyalurannya, dan selain kita evaluasi ada penguatan kapasitas amil setiap bulannya. Alhamdulillah kemarin bulan ini udah kita dahului, kemarin ada penguatan kapasitas amil yang disampaikan pematerinya dari Dewan Pengawas Syariah yaitu Pak Sudirman Suparmin selaku dari kesyariahan, dan bulan depan insya Allah dari segi akuntabelnya. Kemudian nanti akan ada setiap bulannya akan ada penguatan amil, apakah kita menghadirkan dari lembaga-lembaga zakat lain supaya menjadi motivasi untuk teman-teman kita di kantor layanan. Tapi berat sekali ya untuk menumbuh lebih cepat kantor layanan. Ada berapa tahun, 10, barangkali tahun depan itu kita cuma 5. Apa kesulitan menumbuhkan kantor layanan di 30 atau di 20 cabang lagi? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, memang sebenarnya kantor layanan ini kan syarat kantor layanan ini ada rekomendasi dari cabang dan ranting. Rekomendasi dari cabang
ortom, amal usaha ataupun tingkat ranting. Ya. Jadi memang tidak semua cabang memang yang mempunyai SDM yang untuk membuka kantor. Karena memang mencari SDM yang mau sumber daya manusia ini, yang mau bergerak di Lajismu ini, mau merintis dari nol ini nggak semudah, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Termasuk kantor-kantor layanan yang sudah berkembang ini pun juga masih terkendala dengan SDM juga. Gitu. Jadi memang kendalanya pertama SDM, yang kedua memang fasilitas barangkali ya, fasilitas dari kantor cabang, dari cabangnya sendiri mungkin belum memadai. Makanya nanti di Rakerda ini kita akan menguatkan bagaimana semua cabang kalau bisa ya berperan aktif lah untuk penguatan kantor layanan di. Kalau kita paksa saja kantor cabang harus segera membentuk gitu. Itulah nanti. Insya Allah nanti akan kita paksa biar jangan lambat kesel. Insya Allah nanti akan kita kuatkan nanti di Rakerda itu. Bahkan karena kan kita menghadirkan dari Jawa Tengah yang notabene mereka memang bahkan masjidnya itu udah terkonsolidasi ke Lajismu. Itu akan kita kuatkan. Insya Allah nanti kalau memang tim Lajismu Jawa Tengah hadir di Medan, nanti coba kita ajak untuk podcast juga boleh, di sini ya. Sip, cocok. Bu Rifki, kehadiran Dewan Syariah di kegiatan Majelis Lajismu Kota Medan itu terasa nggak manfaat sama kalian? Wah, luar biasa terasanya. Luar biasanya seperti apa? Karena kalau memang suatu lembaga keuangan, apalagi lembaga keuangan Islam, kita kan lembaga keuangan zakat nih. Mungkin memang bisa dibilang satu-satunya lembaga zakat yang syariah, lembaga keuangan yang syariah itu kan memang Lajismu gitu kan. Karena cikal bakal Lajismu ini kan Baitul Mal di zaman Nabi gitu kan. Kalau memang lembaga zakat keuangan yang menggunakan mengelola dana umat tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada sesuai syariah, itu fatal. Jebol itu ya. Jebol itu nanti kita bisa diaudit nanti bisa kena berarti ACT tadi. Pertemuan gitu kan. Kalian rutin dengan Dewan Syariah terus rutin. Terus kita tiap bulan rutin. Apapun asnaf yang kita salurkan, program-program kita salur itu kan akan dikritik dan akan diberikan masukan sama Dewan Pengawas. Oh ini nggak bisa nih. Dewan Syariah marah-marah nggak sama kalian? Ini tidak betul ini nggak syariah, gitu. Nggak sering gitu. Kadang ditanya juga. Kadang ditanya, tetap pada koridornya lah. Tetap pada. Tapi memang kita kan, alhamdulillah Lajismu tidak pernah di luar asnaf dan tidak pernah di luar program-program yang ada di Lajismu nasional. Artinya memang Dewan Syariah itu hadir untuk merawat Lajismu ini, mengingatkan tetap pada tracknya. Artinya tanpa Dewan Syariah, kepercayaan masyarakat akan berkurang. Dewan Pengawas Syariah itu salah satu unsur yang, bukan salah satu, memang unsur yang paling penting di lembaga zakat ini. Kalau nggak ada Dewan Pengawas Syariah, seperti yang bilang tadi, jebol nanti gawat kita gitu kan. Baik, Bung Lutfi, tadi kita udah bicara tentang kantor layanan, udah bicara tentang seputar rencana rapat kerja. Kita bergeser sedikit lagi ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, apalagi yang menurut Dewan Syariah yang harus dilakukan oleh Lajismu Kota Medan? Baik, terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah ya. Tentu memang tidak bisa terlepas untuk mengembangkan Lajismu ini harus membuka kantor layanan. Tadi sahabat dakwah telah bertanya, kenapa tidak bisa kita dongkrak dengan segera begitu, kayak kesannya lambat begitu ya. Ada dua hal yang terpenting pada dasarnya dalam pembentukan kantor layanan itu. Yang pertama terkait dengan sumber dayanya, SDM-nya. Kita mengumpul duit, tapi kalau tidak bisa mengelola, bisa dunia akhirat ini Pak. Terkait dengan dunianya, kita akan terkait dengan sandungan hukum Pak. Ini bisa bahaya. Untuk apa kita kutip, tapi kita tidak bisa menyalurkannya. Itu maka butuh SDM. Nah terkait dengan akhiratnya, kalau pendistribusiannya ini tidak sesuai, maka bisa berdampak fatal akhirat kita. Maka oleh karena itu, secara kelembagaan, saya atas nama Dewan Syariah selalu mendongkrak terus kepada mereka. Upayakan bahwa seluruh warga Muhammadiyah itu harus sudah mengenal Lajismu. Seluruh saya bilang. Mulai dari ranting, cabang, dan seterusnya. Sampai ke pimpinan daerah Asia harus mengenal itu. Oleh karena itu, yang pertama terkait dengan SDM. Nah, untuk membangun SDM tadi ini, tentu saya sampaikan kepada Dewan Pengurus, sahabat dakwah, tentu apabila mereka membutuhkan SDM yang tentu mereka kurang, maka kita siap fasilitasi Lajismu Kota Medan, Pak. Kita siapin itu. Nah, terkait dengan SDM tempat, dan sebagainya,
ya ini kita dorong kepada cabang supaya untuk memberikan fasilitas dan tempatnya. Ya. Jadi oleh karena itu dalam pembentukan KL sebenarnya kita tidak bisa Pak kita lakukan seperti yang keinginan kita. Kalau bisa kita harapkan, kalau bisa setahun ini 30 cabang sekian itu sudah membentuk KL. Tapi persoalan satu tadi itu Pak ya. Terkait dengan kesyariahannya kita teringat Tuhan, terkait dengan keduniawian kita akan tersandung terkait dengan hukum. Baik. Makasih Dr. Firman. Rufki, barangkali sebelum kita mengakhiri ini apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan terutama warga Perserikat di Kota Medan? Sahabat dakwah Muhammadiyah, khususnya warga Perserikat Kota Medan, Lajismu tentu satu-satunya lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah mempunyai legalitas yang jelas baik secara Muhammadiyah maupun secara nasional maupun dari pemerintah. Kita sama-sama tahu pernah ada putusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah instruksi bahwa agar kiranya warga Muhammadiyah menyalurkan zakat infaknya melalui Lajismu. Jadi sebenarnya kalau semua warga Muhammadiyah satu persepsi dengan menyalurkan zakat infaknya melalui Lajismu, kita bayangkan saja berapa besar kekuatan Muhammadiyah. Apalagi Kota Medan ini cabangnya 30 cabang. Punya amal usaha yang luar biasa. Setiap amal usaha itu berapa banyak gurunya. Kalau kita garap seperti halnya dengan kayak di UMSU, setiap gaji dosen itu kan terpotong zakatnya. Kalau bagaimana caranya kalau bisa punya kesadaran. Setidaknya memang kalaupun kita merasa belum capek hal nisabnya, ya keluarkan zakatnya agar kita setiap harta yang kita miliki tersucikan dia. Istilahnya gitu Pak ya, disucikan. Jadi harapannya memang kepada warga Muhammadiyah Kota Medan ya berkolaborasi, bekerjasama dengan Lajismu bagaimana kita bisa menguatkan potensi zakat infak ini dan sehingga kita bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Medan sehingga tercapainya SDGs itu tersendiri. Mungkin itu Pak. Baik. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali sudah terang benderang apa yang disampaikan oleh Dr. Sudirman Suparmin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Lajismu Kota Medan dan apa yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Rifki selaku Sekretaris Lajismu Kota Medan. Kita berharap bersama Lajismu akan terus tumbuh karena dengan tumbuhnya Lajismu akan banyak persoalan-persoalan masyarakat, persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan yang bisa dibantu oleh Lajismu. Mari kita tumbuhkan kesadaran kita bersedekah berzakat melalui Lajismu Kota Medan. Dengan itu, Lajismu Kota Medan atau Lajismu dimanapun berada akan segera tumbuh, berkembang dan tumbuh dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Dr. Sudirman yang telah hadir dan berkenan memberikan pandangan-pandangannya dan kepada Saudara Muhammad Rifki yang telah hadir untuk menjelaskan sekitar peran Lajismu Kota Medan dan rencana rapat kerja yang akan berlangsung pada 10 November yang akan datang. Kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih Pak Sudirman. Sama-sama, sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.